Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kami hormati Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Kepala Biro, Kepala atau Ketua LPM Ibu Dr. Dian Mursyidah MAG, serta Pak Dr. Jamaluddin dan para doktor yang saya kira banyak di LPM ini, yang mengelola LPM, dan Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihannya, dosen-dosen muda UIN STS Jambi yang berbahagia rahimakumullah. Saya pertama-tama ketika dihubungi oleh Pak Jamal, agak keberatan juga saya karena pembelajaran itu banyak menyangkut teknis. Tapi kata Pak Jamal, Pak Marzuki itu memberi wawasan saja, terutama hakikat dosen dan memberi semangat lah, karena semangat itu penting. Napoleon Bonaparte, sang penakluk Eropa, hampir semua Eropa itu takluk dengan Napoleon Bonaparte. Dia hanya kalah 2 kali pada waktu berhadapan dengan Tsar Rusia. Yang kedua dengan pasukan British, ya, di Waterloo. Itu kalahan, dan dia dibuang ke Pulau Elba. Ada 2 kekuatan, yaitu pedang dan jiwa. Head, sword and the geest. Ya, pedang dan jiwa. End of the dur, head, sword and the dur, the geest perselahu. Dan pada akhirnya jiwa itulah yang mengalahkan pedang. Semangat tempur pasukannya menurun pada waktu itu. Ya, maka dia mengatakan end of dosen mudah-mudahan ya, semangatnya tinggi ya. Kembang lebih lanjut. Bahwa tatkala saya melihat saya lupa. Ya, when I see I forget. Kalau hanya lihat saja mudah lupa. When I see, when I hear I forget. When I hear and see, I remember a little. Saya ingat sedikit. When I discuss with someone, I begin to understand. Saya mulai bisa memahami. Maka diskusi itu lebih tinggi daripada sekedar melihat. Lebih tinggi lagi, when I do,
I acquire knowledge and skill. Dan kalau saya sudah melakukan teori-teori saya praktekkan, maka saya memperoleh pengetahuan yang benar dan keterampilan yang baik. Tapi yang lebih tinggi kata beliau, when I teach, I master. Apabila saya mampu mengajarkan kepada orang lain, I master. Saya menguasai ilmu yang saya tekuni. Makanya Al-Quran itu harus diajarkan. Tapi yang mengajarkannya master, yang sudah mendalami. Ya, makanya dalamilah Al-Quran, dalamilah yang namanya Mufradatul Quran, dalamilah yang namanya Makkiyah Madaniyah, ya, dalamilah yang namanya Al-Aqsam bil Quran, ya, Awatihus Sual bil Quran, sampai kepada Al-Istimbatul Hukmi bil Quran dan Tafsirul Quran, ya, apa ulumul Quran. Jadi itu yang namanya tu'allimu al-kitab. Ya. Yang kedua, ayat tadi mengatakan Abima kuntum tadrusu, dan mereka senantiasa mendalaminya. Ya, tadrusun itu mendalami. Maka kita kalau mengajari apa di buku-buku Ad-Darsul Awal, gitu. Ad-Dars itu pendalaman. Ya, makanya di perguruan tinggi ini berdalam-dalam. Ya. Berdalam-dalam. Ya. Allah juga mengatakan orang yang berdalam-dalam itu sampai dia paham betul, ya, hakikat dan arah daripada suatu ilmu itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil 'ilm. Tidak ada yang tahu, ya, takwil itu kecuali orang-orang yang memang kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmu. Warasikhuna fil ilmi. Ar-rasikh, ya, itu dalam ilmu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya harap untuk bisa apa? Berdalam-dalam tadrusu. Bagaimana mendalaminya? Ya, materinya dikuasai, metodologinya dikuasai, ya. Kemudian juga inovasi-inovasi yang dikuasai, metode pengembangannya dikuasai, implikasi-implikasi yang dikuasai, ya itu tadrus. Ya, jadi ini apa namanya, landasan saya untuk menjelaskan tentang apa namanya itu yang diminta Pak Jamal itu hakikat dosen. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dosen itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan mudarris, ya, dan muhadir, ya, muhadir. Mudarris itu berdalam-dalam, dia dalam-dalam. Tadrusun tadi berdalam-dalam. Yang kedua adalah muhadir, ya, arah daripada pembelajaran yang disampaikan oleh dosen adalah muhadir, menciptakan yang namanya peradaban. Sebetulnya cikal bakal peradaban itu muhadir. Maka kalau Anda melihat pola UIN Jogja, ya, itu ada yang disebut dengan al-hadarah an-nafs, al-hadarah al-falsafah, al-hadarah al-ilm. Tiga itu peradaban arah. Maka dosen itu al-muhadir. Kalau di Malaysia namanya pensyarah, ya. Jadi apa, ini matanya disyarah lagi, namanya al-khasyah. Khasyah itu syarah dari syarah, al-khasyah, ya. Jangan dosen nanti ini matanya dilingkas, muridnya meringkas lagi. Wah, itu bukan dosen itu. Dosen itu tafsiliyah, merinci. Ya.
Jadi kita apa kesimpulan ceramah tadi? Wah, itu ikhtisar itu. Ya, ini dosen itu harus apa? Syarah. Ya. Makanya ulama dulu disyarah. Jalalain namanya, tafsir Jalalain disyarah oleh Sawi. Ya, tafsir As-Sawi itu mensyarah Jalalain. Pikiran-pikiran Imam Syafi'i itu disyarah oleh Al-Marwazi, Al-Muhazzab. Ya, kitab Al-Muhazzab. Kemudian Muhazzab disyarah lagi oleh Nawawi. Itulah Majmu'. Ya, syarah Muhazzab. Ya, yang berapa jilid ya, panjang nih. Itu sudah khasyah. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memperluas ilmu-ilmu yang akan Bapak pegang ya kepada para mahasiswa ya, kampus ini. Ada 5 ciri dosen sebetulnya. Hakikat dosen ada 5 ya, yang saya dapatkan dari beberapa ayat ya. Yang pertama adalah bahwa dia ilmuwan. Dosen itu ilmuwan. Ya, menurut ilmu yang dia tekuni ya. Masing-masing itu ilmuwan. Dan ilmuwan itu 3 tahapannya. Pertama, tahapan teori. Kedua, tahapan konsep. Ketiga, tahapan implementasi. Nikah itu ada teorinya. Ya, itu. Tapi begitu ke konsepnya, wah itu ulama berbeda pendapat nanti. Ya, Imam Syafi'i mengatakan nikah itu akdun. Akdun itu ijab wa qabul. Tapi Imam Hanafi mengatakan wat'u. Ya. Walaupun dia sudah akdun, kata Imam Hanafi belum itu. Tanya pasangan yang perempuan dan laki-laki, kira-kira memang dia mau enggak menyatu dengan calon suaminya, menyatu dengan calon istri? Mau enggak? Ya. Bersatu jasmani rohani bersatu. Mau enggak? Kenapa? Karena ada pernikahan yang dipaksa oleh orang lain. Akdun itu, makanya Imam Hanafi mengatakan waktu. Prakteknya nanti macam-macam lagi itu. Akdun itu. Kalau tersendat ulangi. Ya, implementasinya. 3 kali ulangi nggak bisa juga, disuruh berwudu salat rakaat. Nggak bisa juga. Ya. Tunda. Itu harus ruqyah. Nah itu kan implementasi. Jadi itu memang 3 itu harus dipahami oleh seorang ilmuwan. Teori, konsep, implementasi. Walaupun teorinya sama. Ya, itu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sama. Ya. Rasulullah juga memberi petunjuk sama, tapi begitu ke ulama ya, itu ada perbedaan. Ya. Imam Syafi'i itu akdun dan Imam Hanafi itu waktu. Makanya kalau ada berbeda pendapat tapi punya landasan ilmiah, nggak ada masalah ya. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua adalah dosen itu adalah pendidik. Ya. Dosen itu pendidik. Ya. Nah, pendidik itu apa isinya? Di dalam Encyclopedia of Education ada 23 jilid ya. Itu dieditor oleh Kat Gerald. Ya. Di sana dikatakan pendidikan adalah ya, dalam bahasa Inggris ya, education in the broader sense is concerned with the full development of the individual personality and handing on of the accumulated wisdom of the word from one generation to the next generation. Pendidikan dalam arti yang luas, education and the broader sense, dalam pengertian yang luas, is concerned with the full development of the individual personality. Itu adalah
untuk terpusat pada pengembangan kepribadian individu secara penuh. Jadi tugas dosen yang utama itu adalah membina kepribadian sebenarnya. Makanya karakter itu penting ya, itu karakter itu penting. Itu. Kepribadiannya bagaimana? Yang pertama yang dewasa, mature, dewasa, matang. Ya, orang matang itu gimana? Tatkala dia berkata, tatkala dia berpendapat, dia hati-hati, dia banyak pertimbangan, dan kalau orang banyak pertimbangan, yang keluar dari perkataannya, dari perbuatannya, itu adalah perbuatan yang bijaksana. Kalau tidak, injak sana, injak sini. Ya, gitu. Jadi kata-kata dewasa itu ujungnya adalah kebijak. Ya, sampai enggak kita menjadi mahasiswa kita itu bijaksana, berpakaiannya bijaksana, perkataannya bijaksana. Ya, itu yang pertama disebutkan oleh Kat Gerol. Ya. Yang kedua adalah handing on of the accurate wisdom of the word from one generation to the next generation. Itu penyampaian ilmu, penyampaian kebijakan dunia. Dia tidak menyebut ilmu, penyampaian kebijakan dunia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kebijakan dunia itu kan banyak, bukan hanya ilmu. Pertama agama. Sampaikan agama itu kebijakan dunia. Apalagi filsafat, kebijakan dunia. Apalagi ilmu pengetahuan, kebijakan dunia. Teknologi, kebijakan dunia. Kultur, kebudayaan, kebijakan dunia. Termasuk adat istiadat, kebijakan, banyak kebijakan dunia. Maka beliau mengatakan, ya, wisdom of the words, kebijakan dunia. Makanya di kampus kita, alhamdulillah, agama diajarkan, dikembangkan, filsafat dikembangkan, ilmu dikembangkan, teknologi dikembangkan, dan juga ya, kebudayaan dan adat ya setempat ya. Nggak tahu kebudayaan Melayu masih masuk nggak? Masih ya? Itu kebijakan dunia. Sudah banyak kebijakan dunia diberikan, nggak bijak-bijak juga, wah gawat itu. Agama sudah ada, filsafat ada, ilmu ada, ya teknologi sudah ada juga, kebudayaan juga, mestinya bijak. Ya, jadi itu apa namanya isi pendidikan itu. Yang ketiga adalah dosen itu juga peneliti. Peneliti. Walaupun tidak semua berbakat meneliti ya. Ada 5 orang berbakat meneliti itu. Ini standarnya ada 5. Kalau orang tidak punya 5 itu agak susah ya dia meneliti. Yang pertama reasoning power. Punya kekuatan rasional. Kenapa? Dia harus baca teori. Ya, dia harus tahu teori. Harus tahu konsep-konsep. Ya, harus tahu apa namanya langkah-langkah untuk meneliti di lapangan. Harus bisa dia mengatur data, mengelompokkan data, sampai kepada analisis data, sampai kepada penulisannya. Itu reasoning power. Yang kedua, syarat peneliti ini, kira-kira coba dilihat, kira-kira punya nggak syarat-syarat 5 ini. Yang kedua, accuracy, kecermatan. Ya, jadi kalau dia salah saja apa dalam menjumlahkan, wah itu berat itu. Karena statistik itu kan ilmu yang sifatnya induktif, ya. Ya, dalam ilmunya induktif, artinya apa? Data dimasukkan satu per satu, ya, nanti dikelompokkan, ya, dicari minnya, dicari mediannya, dicari modusnya, ya, dibuat grafik poligon histogram, ya, dan seterusnya. Itu kan mengelompokkan data, tapi dari satu persatu, induktif. Accuracy harus cermat, ya.
Dulu ada Nakamura waktu pertama kali dia ke Indonesia, dia waktu itu menebak-nebak saja, membuat proposal dari Jepang. Ya, penelitiannya kata kawan-kawan di Kota Gede, dia terjemahkan Kota Gede. Oh, ini the big city, kota besar ini. Jadi begitu dia ke Jogja, desa, namanya saja Kota Gede. Ya, itu. Waktu itu ya, tahun 60-an. Oh, kota kecil. Ya. Pergerakan Muhammadiyah kan diawali di situ, di Kota Gede itu. Ya, walaupun beliau Ahmad Dahlannya di Kauman ya, Jakarta. Jadi seperti itu. Begitu dia ke Jogja, dirombak lagi. Ya, itu ada kurang akurasi, accuracy. Ya, apalagi yang nanti kuantitatif ya. Itu harus betul-betul cermat memasukkan data itu, angka-angka itu, menjumlahkan data, mencari minnya, mediannya, modusnya ya, dan seterusnya. Belum lagi nanti kalau menggunakan K kuadrat, menggunakan regresi, ya, korelasi, hingga kepada uji banding T-test maupun uji F ya. Itu harus cermat. Tapi diawali dengan tadi memasukkan data. Kalau itu salah, ujungnya akan salah semua. Itu accuracy. Yang ketiga adalah intellectual honesty, kejujuran intelektual. Jadi Anda bisa aja kalau tidak jujur, itu kalau ada penelitiannya itu interview ya, daripada interview jauh-jauh, interview aja adik-adiknya, kumpulkan ya, kumpulkan ya. Kawan-kawannya kumpulkan, ngisi angket. Ya, itu kan ada subjeknya itu sudah bias itu subjeknya. Ya, tidak ada jujur. Kita jujur saja, kenapa? Lara Marzuki judulnya apa? Ini temanya apa? Di mana? Di sana. Ya. Berapa lama? 3 bulan. Tentang apa? Tentang ini. Jujur. Ya. Itu intellectual honest. Ya. Makanya dari tahapan-tahapan awal sampai tahapan ujung itu berat juga kita menghilangkan bias itu. Makanya ada pendapat para ahli penelitian, sulit katanya kita meneliti kampung kita, bapak kita, datuk kita, keluarga kita, ya, sekolah kita. Maka ada yang peneliti yang tidak membolehkan itu, karena biasnya tinggi, ya, susah untuk. Tapi ada juga yang hebat, ya, yaitu Pak Profesor Nuruzzaman As-Siddiqi, yang dia teliti bapaknya Profesor Hasbi As-Siddiqi, dan ternyata bisa, ya, dengan menghilangkan bias itu ya. Nah, itu contoh ya, yang bagus ya. Tapi pandangan kebanyakan para peneliti ya, termasuk di Jaian Jamini saya pernah lihat juga, katanya tidak boleh meneliti keluarga sendiri. Ya, itu loh. Kenapa? Karena takut akan bias tadi. Yang ketiga, yang keempat adalah open-mindedness, keterbukaan. Ya, ya kan tentu kita kan sejak dari proposal ya, itu kan terbuka ya, diuji ya. Sampai kepada nanti dilihat progresnya di lapangan terus satu. Kalau nggak salah katanya kalau dokter di UIN Jambi ini sampai 5 tahap katanya. Ya, baru sampai kepada ujian terbuka disertasi. Nah, itu ya. Itu ada. Itu kan open mindedness. Ya, jangan nanti ditanya orang kita takut terbuka, jangan-jangan plagiat itu ngambil punya orang takutlah terbuka. Ya, orang plagiat pasti takut terbuka. Ya. Jadi itu open mind. Yang kelima terakhir adalah objectivity and originality. Ya, kita harus objektif dan harus original. Ya, artinya bahwa itu adalah temuan-temuan kita dan memang itu adalah hasil karya kita itu ya. Manusia itu kan bukan hanya bekerja ya. Kalau bekerja hewan juga bekerja. Manusia itu berkarya. Ya,
Makanya pencetusnya karya itu, karya dosen. Ya. Yang itu dosen yang ketiga ya. Yang pertama tadi adalah ilmuwan, kedua pendidik, ketiga peneliti, yang keempat dia adalah praktisi. Ya, praktisi. Jadi dia mengamalkan ilmunya. Ya. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, kata Rasulullah. Ya, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengazabnya sebelum penyembah berhala diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Wasiat Rasulullah seperti itu. Amal. Yang kita bisa amalkan dari ilmu yang kita miliki. Ya, praktisi. Ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah dosen itu adalah penulis. Tulislah. Ya, walaupun apa namanya tidak semua orang berbakat nulis ya, tapi tulislah. Pendek apapun, makanya yang pendek itu artikel jadilah. Ya, artikel di apa? Di jurnal-jurnal. Ya, tidak bisa menulis buku ya. Pak Mukhtar banyak bukunya, Pak Martinez banyak bukunya, itu yang berbakat menulis. Ya, Badrus Samsi saya lihat juga ada bukunya ya. Beberapa orang di UIN ini bagus, sangat bagus. Kenapa? Karena mereka terbiasa menulis. Itu dosen memang begitu. Ya, tapi kita yang mungkin kurang berbakat menulis, ya, ikutlah latihan menulis dulu. Ada saya kira latihan menulis kan? Itu. Ya, apa di kampus kita ini kenapa? Karena menulis itu ya itu banyak juga masalahnya. Pertama masalah temanya itu yang ditulis itu kira-kira aktual enggak? Ya, yang kedua menyangkut masalah metodologi penulisan. Ya, yang ketiga formatnya. Ya, gitu. Yang keempat diksinya. Ya, diksinya. Karena diksi tulisan dosen lain itu menggunakan apa namanya itu istilah-istilah ilmiah kan dia punya. Ya, itu. Diksi-diksi itu. Ya, kemudian implikasinya juga. Ya, jangan sampai penelitian kita itu justru membuat sara di masyarakat itu. Ya. Itu dulu ada disertasi dari apa? Dari ilmuwan Bandung ya. Itu tentang apa? Stereotip etnik ya dalam bangsa multi etnik, disertasi ya, tahun 1978 ya. Tapi itu tertutup, tidak boleh disiarkan, tidak boleh dipublikasikan. Itu keluar juga ternyata. Ada yang lihat rupanya, ada yang tahu. Susah juga ya, namanya ilmiah itu kan tidak dipublikasikan, tapi ada juga yang tahu. Mengapa ada yang marah? Ada yang marah begini. Suku A, Jawa mamanya, baiknya ini, buruknya ini. Suku Sunda, baiknya ini, buruknya ini. Suku Melayu, baiknya ini, buruknya ini. Suku Bugis, baiknya ini, buruknya ini. Ya, suku Padang, baiknya ini, buruknya ini. Suku Banjar, baiknya ini, buruknya ini. Sudah terima dia buruknya itu. Yang baik terima semua. Ya. Ya, ya. Tapi tatkala diteliti masalah metodologi benar dia. Kenapa? Yang mengatakan buruk itu adalah suku bangsanya sendiri. Secara metodologi itu apa? Bisa dibenarkan. Walaupun nanti ada juga pendapat dari luar ya, dari luar suku itu. Tapi yang paling utama adalah pendapat suku. Apa kelemahan daripada suku ada yang keburukan yang anda anggap buruk apa? Itu pertanyaan seperti itu. Tatkala diuji ya. Hanya beliau diuji lagi oleh beberapa suku bangsa yang tidak terima dengan. Nah ini kan bisa menimbulkan sara. Ya, gitu. Padahal memang karena itu sensitif, maka memang tidak dipublikasikan. Ya, padahal disertasi beliau itu di apa diolah di Hawaii ya. Walaupun datanya Indonesia ya, kemudian diolahnya di Hawaii. Ya. Beliau itu dulu apa? Direktur PLPIS ya, di mana saya adalah pusat latihan penelitian ilmu sosial.
di UI Jakarta ya. Saya ikut pada waktu itu setahun di UI Jakarta ya, untuk penelitian ilmu sosial ya. Nah itu beliau direkturnya ya, waktu itu. Beliau cerita sendiri karena sudah mau disidang waktu itu ya, tahun 81 disidang ya, di Jakarta. Jadi ini apa namanya, tulisan ya, jadi ya, implikasinya itu juga harus dipikir. 5 ya saya kira itu. Ini apa yang diinginkan oleh Pak Jamal itu sudahlah itu. Ya, ini Anda harus mengembangkan 5 itu. Ya, menjadi dosen, yang pertama adalah Anda ilmuwan, yang kedua adalah Anda itu pendidik, ya, yang ketiga peneliti, yang keempat adalah praktisi, yang kelima adalah penulis. Ya, paling tidak kembangkan yang namanya artikel-artikel untuk dibuat di jurnal ini. Itu paling tidak. Ya, kalau bisa membuat modul lebih bagus, modul lebih bagus. Apalagi yang kita cetak untuk masyarakat. Ya, jadi ini apa? Hakikat dosen itu. Ya. Kalau ditanya apa hakikat mahasiswa, ya, saya melihat kalau dari segi Islam, Islam itu Islam pendidikan kan bukan agama berapa, sama tarbiyah. Tarbiyah itu umumnya dari Mesir itu Dr. Salahi yang membawa ke Indonesia istilah tarbiyah. Kemudian ada ta'lim ini banyak dipakai di Suriah. Ya, Atiyah al-Arwah itu orang Suriah. Kemudian ada at-ta'dib, ya, itu dari Latif ke atas Malaysia. Makanya di Malaysia itu nggak ada fakultas tarbiyah, yang ada ta'dib. Makanya nggak ada orang Malaysia masuk tarbiyah. Iya. Karena tarbiyah dari sana. Apa itu tarbiyah? Ternyata sama dengan ta'dib. Ya, itu di Malaysia. Makanya dia masuknya syariah mungkin atau Usuluddin ya. Ya, nanti ganti aja dikit. Tarbiyah dalam kurung ta'dib. Orang Malaysia masuk ya ke fakultas tarbiyah gitu ya. Apakah sistem ini yang beda ya? Sistem pendidikan. Ya karena kata beliau tarbiyah itu lebih kepada manajemen, memanage manusia ya. Memang pendidikan juga memanage fisik, memanage pemikiran, memanage jiwa, memanage apa gitu ya. Ar-Rabb ya, alhamdulillah Rabb al-alamin. Allah memanage alam semesta ini. At-ta'liyah ada hubungan dengan ilmu pengetahuan. Itu belum tinggi kata atas. Yang tinggi itu at-ta'dib sampai ke peradaban. Gitu. Peradaban itu apa? The peak of culture, puncak kebudayaan. Ya. Indonesia ini ada nggak menjadi puncak kebudayaan? Puncak kebudayaan kita apa itu? Yang namanya peradaban. Clark Hahn, seorang antropolog, ya, itu mengatakan ada 7 isi kebudayaan. Ya, pertama religi, kedua seni, ketiga bahasa, keempat sistem pengetahuan, kelima sistem sosial, keenam sistem ekonomi, ketujuh sistem teknologi. Nah, Indonesia yang unggul yang mana? Artinya unggul dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Itu begitu yang disebut unggul itu. Contoh ya, Yunani pada masa dulu unggul dalam bidang filsafat. Ya, India masih kalah waktu itu ya. Cina sebenarnya cukup bagus ya, filsafat Cina itu ya. Ya, filsafat Mozu, filsafat Confucius ya. Ya, itu bagus ya, tetapi tidak menyebar ke berbagai daerah. Yunani menyebar ke Mesopotamia sampai ke Persia ya. Menyebar dia sampai ke dunia Arab. Nah, itu ya, ada difusi filsafat pada masa itu. Makanya terkenal di dunia sebagai jago filsafat. Ya, mulai dari Ionia sampai filsafat Helenisme, ya, Yunani. Nah itu. Jadi itu apa namanya? Itu peradaban, puncak.
Sekarang puncak ekonomi siapa sekarang di dunia? Yang unggul di bidang ekonomi. Jangan-jangan Cina yang mulai, ya. Amerika Serikat, Cina. Indonesia kalah. Teknologi nggak puncak juga kita. Yang mana yang puncak nih? Ya di bawah puncak lah. Ya. The peak of culture, ya, itu puncak kebudayaan. Unggul di dunia. Gitu. Seni saya kira Prancis yang kuat. Ya. Bahasa Inggris mungkin. Ya, unggul di dunia. Nah, bahasa Indonesia belum unggul di dunia. Nah, jadi ini apa? Jadi, nah, tapi kita mengarah ke sana, yaitu ya, karena al-muhadir, ya, karena, ya, nah, jadi apa namanya? Peradaban adalah puncak kebudayaan. Nah, itu takdib dari apa? Al-atas. Ini berapa ini? Oh, 99 ya? Iya, Pak. Banyak juga saya nih, ada khutbah. Oh, Ya, iya, Pak. di Nurul Sa'adah. Ya, dikit lagi lah. Walaupun tidak selesai nanti. Oleh karena itu saya lebih setuju kalau kita bicara pembelajaran di perguruan tinggi, lebih setuju memakai konsepnya Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan pendidikan itu adalah ar-riyadhah wa tajribiyah. Itu latihan, olahraga itu. Ar-riyadhah, olahraga, latihan. Dilatih mengembangkan fisiknya, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan jiwanya, mentalnya, ya, rohaninya, ya. Itu dilatih semua. Ar-riyadhah, wat tajribiyah, dan dia harus mencoba juga membuat sesuatu yang baru. Karena mahasiswa kan juga harus, sejak mahasiswa mungkin ada penemuan-penemuan dia, karena dia harus meneliti, membuat skripsi. Jadi mas sayangnya kadang-kadang dibuatkan orang. Ya. Saya pernah nanya sama mahasiswa tulisan bahasa Arab dulu. Azunnu annaka la taktub hadhihi risalah. Ya. Saya kira Anda bukan penulis skripsi ini. Karena banyak nggak tahunya dia. Katanya ini nggak tahu, ini nggak tahu. Loh, kok bisa nggak tahu? Ada yang ngaku. Saya memang yang buat saya Pak, cuma bahasa Indonesianya. Saya minta diterjemahkan oleh orang lain. Ini laris nanti nih. Yang apa yang ahli bahasa Arab, ya, tarajim. Itu juga yang bahasa Inggrisnya Pak Alfian nanti apa? Alfian adab ya. Nanti laris kalau anu. Ya, tapi apa jiwa dosen tidak bisa begitu. Untuk ada etika dosen tidak bisa begitu. Kenapa? Karena menulis skripsi, tesis, disertasi, apalagi disertasi itu adalah apa namanya tajribiyah. Ya, itu adalah hasil karya ya dari seorang mahasiswa. Ya, apakah dia S1, S2 maupun S3. Jadi saya lebih suka kepada konsep Al-Ghazali ya. Itu ar-riyadhah wa tajribiyah, kita latih. Ya itu. Makanya yang saya paling takutkan di YN ini adalah melatih fisik. Cara mereka berpakaian. Itu di UIN Bandung, saya pernah ke UIN Bandung waktu itu ya. Waktu saya masih dekan dulu ya. Saya dekan tahun 2006-2010. Ya. 2006-2010 saya ke Bandung itu. Kata dekan Tarbiyah Bandung, Pak, yang paling sulit adalah menertibkan fisik mahasiswa dulu. Ya, pakaian, cara-caranya bersikap ya. Kadang-kadang kalau kita masuk kelas mereka duduk di kursi dosen. Di bangku ini bangku diduduki oleh mahasiswa. Ya. Padahal kalau kita baca ta'alimul muta'alim tidak boleh duduk di kursi guru. Itu ta'alimul muta'alim itu. Kenapa? Walaupun gurunya nggak ada. Itu hormat ta'zim kepada guru. Tidak boleh lewat di depan persis guru, tidak boleh kalau masuk. Agak jauh dikit lah.
atau muka di belakang talim gitu. Ini ya, untuk masuk guru. Nah, itu kan yang berat itu. Ya. Kata dekan apa tarbiyah Sunan Gunung Jati Pandu. Nanti itu dikembangkan lebih lanjut ya. Terakhir saya ingin menyampaikan, tapi ini panjang ya sebenarnya yang terakhir ini ya, yaitu tentang bagaimana desain pembelajaran itu sebenarnya ya di lembaga pendidikan. Ada 4 poin di situ yang penting ya. Yang pertama adalah mengelola materi kali dirinci kan, ini materi ini mata kuliahnya dirinci menjadi 16 14 ya. Yang 14. Dirinci. Mana yang kira-kira penting untuk, kan yang namanya pelajaran itu segini bahannya. Anda bisakah memadatkan menjadi 14? Nah, yang kira diambil yang poin-poin penting. Ya, tema-tema penting dari bahan yang Anda sudah baca sekian itu. Jadi kalau bacanya sekian ini gimana? Belum mampu. Bacanya besar dosen. Yang banyak nih diambil poin-poin yang penting. Ya. Makanya orang membuat namanya peta konsep. Ya kan? Kan dibuat peta konsep itu salah satu contoh mengelola materi. Peta konsep, ada yang membuat linier. Ya. Ada membuat sekuensial. Kalau yang namanya sejarah bisa aja tahun ini sekuensial ya. Ada yang membuatnya dalam bentuk proses. Kalau dia mengajar mungkin yang sifatnya praktis ya. Ini dulu. Nah, itu langkah-langkah untuk menata materi. Ya. Harus bisa, jangan nanti diambil yang tidak penting ya. Itu. Yang kedua adalah objektif, tujuan. Ya. Jadi tujuan itu ya UIN Jambi saya kira masih menggunakan taksonomi. Taksonomi Bloom, taksonomi Anderson, taksonominya Cratchwell. Ya dulu. Cuma sekarang Cratchwell yang dipakai. Ya, Cratchwell itu merubah, kalau pada Bloom itu yang terakhir adalah evaluasi. Ya. Pada Cratchwell evaluasi itu diturunkan ke bawah jadi nomor 5. Nomor 6-nya justru creating. Ya, itu berkreasi. Itu Cratchwell. Ya. Nanti apa? Itu satu perubahan. Yang kedua, perubahan dari Anderson dan Cratchwell, ya. Kata benda yang ada pada Bloom dirubah menjadi kata kerja. Manusia bisa mengetahui, manusia bisa membandingkan, manusia bisa menganalisis kata kerja semua. Ya, manusia bisa menggambarkan, manusia itu. Ya, manusia bisa anak didik bisa membuat tabel, simulasi, seperti ini kata kerja. Perubahan dua itu perubahan penting dari Anderson dan Cratchwell terhadap pemikiran Bloom. Ya, itu sudah dibuat, saya lihat pada RPS ya, itu sudah ada itu. Ya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus ya, itu ada di situ. Dua, pendek aja ya. Yang ketiga adalah prosedur pembelajaran. Nah, ya, nah ini sudah berkembang. Ya, dari prosedur pembelajaran itu ada metode-metode. Dulu metode ke teknik, sekarang bukan lagi teknik, sekarang namanya strategi. Poster itu macam-macam, segini lebarnya. Anda silahkan baca bukunya Mel Silverman. Active Learning 101 to Teach Any Subject. Ya, itu karangannya Mel Silverman. Banyak itu. Ya. Anda boleh juga menggunakan CTL. Ya, contextual teaching and learning. Anda bisa melihat yang disebutnya accelerated learning. Ya, belajar percepatan itu. Hingga orang bisa cepat mengetahui. Ada meaningful strategi. Ya, meaningful learning, belajar bermakna.
ada quantum learning, ya. Quantum teaching ada, quantum learning juga ada. Ada revolution learning, belajar banyak sekali. Kira-kira saya mau ambil yang mana ya? Ya itu gaya-gaya sendiri lah. Saya suka yang ini silakan. Ya itu. Dan itu untuk menghidupkan ya. Kenapa? Karena yang namanya dosen yang zaman sekarang tidak hanya menyampaikan ilmu, ya, tidak hanya menyampaikan ilmu, ya, itu sudah ketinggalan zaman kata orang, ya, tapi dia justru mengorganisir apa namanya itu suasana pembelajaran, ya. Mengkreasi situasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah dia harus berfokus kepada bagaimana sekali dia mengajar membuat mahasiswa belajar. Jadi dua yang terakhir ini yang penting, ya, mengorganisir dan kemudian bagaimana membuat mahasiswa itu menyenangi belajar, ya, dengan kita. Tidak mudah itu, ya, itu memotivasi gitu. Kalau bicara motivasi nanti Anda bicara lagi NACH, ya, dari McClellan. Ya, McClellan itu ada apa derajat motivasi mulai dari psikologi sampai kepada apa namanya itu self actualization, ya, itu ada. Ya. Sudah pernah baca enggak NACH, Need for Achievement dari McClellan, ya, atau dari Maslow juga bisa, ya, dari Robert Maslow, ya, atau dari Hesberg juga. Tiga itu bagus dibaca itu, ya. Kalau bicara memotivasi mahasiswa, ya, untuk belajar bisa Anda menggunakan teorinya McClellan dan ya. Bisa teorinya Robert Maslow, ya. Dan juga bisa dari Hesberg, ya. Waktunya nggak ada saya jelaskan itu kenapa. Mau khotbah, ya. Tadi pagi saya ditelepon oleh pengurus masjid. Terakhir mungkin, ya, itu tiga, ya. Yang pertama tadi materi, yang kedua mengelola tujuan, ketiga mengelola proses prosedur pembelajaran, ya, dengan berbagai macam metode, teknik, dan sekarang namanya strategi tadi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu harus bisa mengevaluasi. Makanya sekarang saya lihat itu di apa? LPPTA rubrik gitu. Itu diminta, ya. Jadi kalau Anda kenapa begini, yang sekarang itu sangat banyak yang namanya evaluasi. Anda bisa mengevaluasi dengan anecdotal records, evaluasi dengan simulasi, evaluasi dengan presentasi, evaluasi dengan performance. Ya, itu bisa evaluasi, tidak harus tertulis. Ya, tapi kalau yang tingkat tinggi, evaluasinya apa? Performance dan lisan. Jangan semester 1 ujiannya lisan, warna jangan. Ya, lisan itu nanti semester 5 ke atas. Ya, lisan itu berat itu. Kan langsung jawabannya. Ya kan, DWN pula masuk. Iya kan? Nah itu loh. Ya, dia bisa tampil di kelas performan, ya itu bagus. Nah, itu tinggi juga itu. Ya. Walaupun mungkin dia masih berkelompok membuatnya, tapi kan satu orang tampil untuk menjadi wakil dari kelompoknya kan. Nah, itu sudah mulai bagus. Nanti gantian dia mewakili kelompoknya. Bagus. Ya. Tapi ada yang apa? Saya ujian lisan aja, Pak. Wah, itu tinggi nilainya, Pak. Ya, tinggi. Ya itu. Jadi itu biasanya di kelas tinggi, ya itu. Nah, kalau kita menggunakan tulisan, nanti kita lihat lagi kita mau objektifkah atau mau subjektifkah. Ya, objektif itu bisa yang namanya true and false, benar, salah. Yang kedua multiple choice, bisa. Yang ketiga matching, menjodoh. Silakan. Ya, karena muridnya banyak, kalau payah ini saya pakai multiple choice saja, ya, itu pakai apa, true false, ya, itu silakan. Yang kalau yang subjektif itu dua. Pertama short answer, yang kedua essay. Ya, short answer itu jawaban pendek, ya. Short answer jawaban pendek. Itu loh. Sebutkan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ada kunci jawabannya. Oh, ada yang namanya
Al-Jubai, ada yang namanya Al-Jabbar, ada yang namanya Abul Fuzail. Ya, itu tokoh-tokoh Mu'tazilah, ya kan? Itu. Pendek itu jawabannya. Tapi ada nanti essay. Essay ada dua. Restricted essay dan extended essay. Ya. Essay terbatas dan essay luas, tidak terbatas. Essay terbatas begini. Ada pertanyaannya. Jelaskan usulul khamsah Mu'tazilah. Ya, beserta contohnya. Tapi jelaskan jawaban Anda 2 halaman. Nah, terbatas. 2 halaman. Diberi batasan atau 350 kata. Itu kan restricted essay. Terbatas. Tapi kalau dia tidak ada begitu, berarti extended. Dia ada batasannya, nggak ada catatannya, itu extended istilahnya. Tapi itu nilai extended lebih besar daripada restricted. Ya. Nah, itu. Tentu nanti menyebut bobot nanti. Ya. Saya mohon maaf karena waktu ya Jumat ya, jadi saya jam berapa? 10.44 ya. Ya. Itulah yang saya sampaikan. Ini saya tidak bisa membuat persiapan karena kata Pak Jamal, Pak Mazuki memberi semangat. Ya, memberi semangat. Ilmunya mungkin nggak tahu apa bisa ada yang Anda bisa ambil atau tidak, nggak tahu saya. Ya, tapi itu semangat ya. Yang saya katakan tadi, in the world Martin Machten, as what in the case, and of the nur, as what altitude the case perslahan. Ya, bahwa dunia ada 2 kekuatan, yaitu pedang dan jiwa, dan pada akhirnya jiwa itulah yang mengalahkan pedang. Ya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.